Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami dari kelompok animasi AN138. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fadila Ramadhani dan rekan saya. Fatima Az-Zahra. Dan saya Muhammad Sultan Adriansyah. Oke, baik. Judul pada PBL kami yaitu Teramara. Lah, baik. Oke, berikut adalah konsep art atau of Teramara. Manajer proyek yaitu Bapak Happy Yugo Prasetya, SSN, MSN. Sebelumnya identitas dan persembahan. Persembahannya tersebut berikut yaitu sinopsis. Sinopsisnya itu karena sukunya diserang oleh kawanan bandit pemburu budak, Mara harus menyelamatkan diri dengan cara menyebak sahabatnya ke bandit agar dirinya leluasa melarikan diri ke hutan terlarang. Dalam pelariannya, Mara berdoa kepada roh hutan agar diberikan keselamatan. Tetapi celakanya, roh hutan di dalam hutan bangkit dan mengikat dalam diri Mara, menjadi alat roh hutan untuk memangsa manusia. Nah, berikut konsep umumnya. Cerita ini berlatar belakang di pedalaman Kalimantan, suku Dayak pada abad ke-18 yang dimana masyarakat masih hidup nomaden atau berpindah-pindah tempat tinggal secara berkelompok. Berikut merupakan naskah. Nah, yang di naskah tersebut kami sudah melalui visitasi kepada Bu Ganis, dan yang ini merupakan naskah yang sudah di ACC. Berikut merupakan link yang akan berikut adalah link fullnya. Selanjutnya yaitu script breakdown trailer. Nah, kami membuat script breakdown trailer yang dimana script tersebut akan kami gunakan untuk animatic storyboard trailer yang akan kami buat. Berikut merupakan naskah. Naskah, proses kreatif penyusunan naskah. Pada proses ini, naskah asli Teramara melalui 3 kali revisi. Penyuntingan akhir ini menjadikan sebagai naskah final dan dilanjutkan untuk pembuatan story animasi. Terus pada proses ini penulisan juga menggunakan konsep cerita dan latar belakang budaya Kalimantan. Konsep ini diambil berdasarkan naskah asli sebelum penyuntingan. Desa tempat tinggal Teramara, suku Dayak pedalaman yang penduduknya ingin dijadikan budak oleh para bandit pemburu budak. Desain karakter utama Teramara menggunakan pakaian khas suku pedalaman yaitu baju yang terbuat dari kulit kayu. Berikut merupakan thumbnail dan rock storyboard. Nah, berikut adalah clean up storyboard yang dimana clean up tersebut yang akan kami gunakan di animatic storyboard pada project kami. Berikut adalah link animatic. Storyboard. Proses pembuatan storyboard dimulai dari mengerjakan breakdown naskah hingga selesai, kemudian lanjut ke thumbnail storyboard, dan pada rough dan thumbnail kami melakukan perbaikan sebanyak 2 kali revisi di mana gambar masih belum menjelaskan sesuai dengan naskah dan juga penggunaan shoot yang kurang tepat. Yang berikut merupakan desain karakter. Desain karakter utama kami yang bernama Mara. Nah, dia itu memiliki fisik wanita 18 tahun, tinggi badan 160 cm, kulit kuning langsat, rambut berbahu digerai, bentuk mata kecil, badan langsing. Memiliki sifat pengecut, penakut, lincah, egois, rela berkorban, dan penyayang. Fashionnya itu baju kemben dengan selendang di bahu yang terbuat dari olahan kulit kayu, menggunakan bawahan rok yang dililit terbuat dari olahan kulit kayu, dan yang terakhir menggunakan tali pinggang dari rotan. Dia itu tidak suka dalam keadaan terdesak, dan yang dia sukain yaitu tidak suka sendirian. Baik, merupakan moodboard Mara. Berikut merupakan referensi fisik, referensi fashion, dan referensi aksesorisnya. Berikut merupakan penggambaran ide atau pengembangan Mara, yang di sini kami melalui banyak proses visitasi dan revisi-revisi sebelum terjadinya gambar final pada karakter Mara. Nah, berikut merupakan hasil terbaik, ada 3 terbaik, dan juga desain finalnya. Berikut merupakan turn-around pada karakter utama kami yaitu Mara, yang tampak depan, 3/4, samping, dan tampak belakang. Berikut merupakan gestur pada karakter Mara, ekspresi pada karakter Mara, dan desain karakter roh hutan yang akan dilanjutkan oleh rekan saya Fatima Az-Zahra.
Baik, pada roh hutan fisik memiliki tinggi 30 cm, tubuh besar gelap berbentuk asap menggunakan topeng hudok enggang berwarna merah dan hitam. Sifat yang dimiliki roh hutan adalah angkuh, berkuasa, teliti, manipulatif, pemberani, pendapat janji, dan sensitif. Dia menyukai darah manusia. Fashion yang digunakan oleh roh hutan adalah menggunakan topeng hudok engrang, topeng memiliki engrang dayak, dan topeng memiliki taring tajam di area gigi. Yang tidak disukai oleh roh hutan adalah daerah kekuasaannya dimasuki manusia dan Berikut adalah mood board dari roh hutan. Berikut referensi fashionnya. Berikut ini adalah penggambaran ide dan pengembangan roh hutan. Berikut turn around depan 3/4, samping 3/4 kiri, dan belakang. Berikut gestur roh hutan. Berikut adalah selanjutnya adalah karakter lain yang bernama Aju. Fisiknya seorang wanita umur 20 tahun, tinggi badan 160 cm, berkulit kuning langsat, rambut panjang digerai, bentuk mata kecil agak sipit, bola mata hitam, badan langsing. Sifat yang dimiliki Aju adalah penakut, mudah percaya, penyayang, dewasa, dan waspada. Fashion yang digunakan oleh Aju adalah menggunakan baju terusan dan di bagian bawah terdapat lilitan kain yang melingkar di pinggangnya. Style rambut digerai sebahu dan menggunakan tali pinggang dari bambu. Kesenangannya adalah diberi perhatian dan ia tidak menyukai teman yang berubah, orang yang berkhianat, dan melihat darah. Selanjutnya adalah mood board Aju, referensi fisik, referensi fashion, dan aksesoris. Berikut adalah pengembangan ide. Selanjutnya adalah truth around dari Aju. Selanjutnya referensi gestur Aju. Selanjutnya ada ekspresi Aju. Selanjutnya adalah karakter bandit yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya akan menjelaskan untuk bandit 1, 2, 3, dan 4. Ciri fisik laki-laki, umur 30-40 tahun, 175 cm untuk tinggi badan, kulit sawo matang, rambut panjang dan pendek, bentuk mata kecil, badan besar. Sifat pemberani, kejam, kasar, egois. Fashion menggunakan bawahan yang dari olahan kulit kayu, tidak menggunakan baju, membawa senjata suku Dayak, menggunakan ikat kepala yang terbuat dari rotan. Berikut adalah mood board bandit, mulai dari referensi fisik, referensi fashion, dan referensi aksesoris. Penggambaran ide dan pengembangan. Berikut adalah proses-proses dalam penggambaran bandit. Kemudian ada desain karakter untuk bandit 1. Berikut adalah turn around dari bandit 1. Kemudian ada gestur bandit 1 dan ekspresi bandit 1. Kemudian ada turn around bandit 2. Gestur bandit 2 dan ekspresi bandit 2. Kemudian ada turn around bandit 3, gestur bandit 3, dan ekspresi bandit 3. Turn around bandit 4, gestur bandit 4, dan ekspresi bandit 4. Desain environment, perkampungan suku dalam. Konsep umumnya adalah rumah perkampungan suku dalam. Mood boardnya berikut adalah mood board dari perkampungan suku dalam. Pengembangan ide dan pengembangan. Berikut adalah environment untuk scene 1. Kemudian ada hutan dalam batu besar. Konsep umumnya yaitu mempunyai latar cerita yaitu batu besar yang berdiri kokoh di tengah hutan. Berikut adalah mood boardnya. Pengembangan ide dan penggambaran ide dan pengembangan untuk batu besar. Kemudian ada hutan terlarang. Konsep umumnya yaitu mengikuti latar hutan terlarang, pohon ulin, pohon khas Kalimantan, dan sapundu patung yang identik dengan Kalimantan. Penggambaran ide dan pengembangan cerita, desain final, background, dan implementasinya.
Kemudian ada dunia roh, konsep umum. Konsep umum mengikuti latar dunia roh adalah kabut penuh asap untuk menciptakan ruang tampak hampa dan mencekam. Berikut adalah gambaran-gambaran dari dunia roh. Hutan dalam. Konsep umum mengikuti latar pada hutan dalam adalah pohon khas Kalimantan, yaitu pohon tengkawang. Penggambaran ide, berikut adalah penggambaran ide, background, dan implementasinya. Desain environment, hutan dalam, pohon tumbang. Konsep umumnya mengikuti latar hutan dalam pohon tumbang adalah pohon khas Kalimantan, yaitu pohon tengkawang yang dibuat tumbang alami. Berikut adalah penggambarannya. Desain properti pedang. Pedang yang dipakai adalah mandau khas Kalimantan. Berikut adalah desain-desain dari mandau. Desain properti sumpit suku dalam. Konsep properti panah kami mengambil konsep senjata Kalimantan yang biasa disebut sumpit. Penggambaran ide pengembangan. Kemudian ada desain final. Key art. Konsep yang terdapat pada key art tersebut adalah penampakan stabling shot yang menampilkan suasana perkampungan suku dalam yang terbakar. Kemudian ada konsep saat Mara bertemu dengan Sapundu berukuran 3 kali lipatnya. Kemudian key art-nya yaitu saat konsep yang terdapat pada key art bawah ini merupakan tampak daripada siluet karakter Mara yang sedang memegang 2 kepala bandit-bandit yang telah mati. Kemudian ada konsep logo. Berikut adalah konsep-konsep logonya. Pemilihan font untuk logo pada cerita ini karena sudah dapat mempresentasikan cerita. Kemudian berikut adalah posternya. Posternya dibuat sesuai atau mirip dengan genre animasi ini, yaitu menceritakan tentang kejadian-kejadian mistis yang dialami oleh pemeran utama yang bernama Mara. Berikut adalah penerapan-penerapan teknologi yang akan dibacakan oleh Fatima. Untuk penerapan teknologi, hardware yang kami gunakan adalah sebagai laptop untuk menunjang pengerjaan PBL dan menyimpan data-data di laptop, serta drawing pen untuk menggambar, dan handphone yang dilakukan untuk berkomunikasi, dan manajemen file kami lakukan pada Google Drive. Selanjutnya, software kami menggambar di Medibag, Photoshop, dan selanjutnya kami mengedit file presentasi ini di Canva dan Fadiin untuk software penulisan naskah. Selanjutnya Miro kami melakukan untuk menunjang perkuliahan. Selanjutnya ada software yang akan dijelaskan oleh Fadilah. Oke, baik. Software yang kami gunakan yaitu Word. Word itu kami gunakan untuk pembuatan naskah dan treatment sebelum kami jadikan ke Fade-in. Terus yang kedua yaitu aplikasi Ibis Paint. Itu digunakan untuk ngedesain, yang dimana apabila laptop yang kami gunakan kurang memadai, kami menggunakan handphone untuk menggambar. Oke, selanjutnya untuk referensi, kami menggunakan Pinterest, yang dimana kami mencari referensi pada NV, karakter, dan propertinya di Pinterest. Kami biasa menggunakan Pinterest. Dan untuk alat editing, kami biasa menggunakan CapCut, yang dimana dapat memudahkan kami dalam pembuatan PBL. Dan ketika kami menggunakan apabila PBL kami sudah selesai, kami ingin mendiskusikannya. Kami mendiskusikan PBL kami menggunakan aplikasi Zoom, yang dimana bisa berjumpa secara virtual. Oke, lanjut. Berikut merupakan dokumentasi dari kegiatan yang telah kami lakukan. Sebagiannya. Nah, berikut adalah profil anggota dari tim Teramara. Yang pertama kali Fatima Azara, yaitu selaku sebagai ketua. Yang kedua anggota Fadila Ramadhani. Dan yang terakhir yaitu Muhammad Sultan Ardiansyah. Nah, berikut adalah cover belakangnya. Kami membuat konsep yang di tengahnya itu merupakan sinopsis, yang di atasnya judul, yang di bawahnya merupakan identitas dari kampus kami. Oke, sekian presentasi kami pada kali ini. Mohon maaf atas kekurangannya. Kami ingin mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kalian kepikiran nggak sih bagaimana proses pembuatan video animasi? Yuk ikutin videonya! Sebelum kita membuat film animasi, kita harus menyediakan konsepnya nih guys. Yang pertama kali, naskah, treatment, dan breakdown. Setelah melalui praproduksi, kita memasuki ke bagian produksi, yaitu dalam pembuatan animasi itu sendiri dengan cara digambar. Bisa memakai aplikasi Photoshop, Medibank, Krita, dan lain sebagainya. Penasaran dengan hasilnya? Nah, keren kan? Pasti kalian penasaran. Pantengin terus ya videonya. Bye!